저거 설마 복권? 니들이 날 잘 모르는구나. 내가 알려줄게. Korea Selatan menjadi ajang perang dan perebutan sebuah proyek rahasia yang bernama The Tyrant. Serum ini hilang dalam pengiriman dari labor rahasia di Swedia menuju Korea Selatan dan tak sengaja melibatkan seorang gadis berkepribadian ganda, seorang asasin tua yang sudah ingin pensiun, dan tentu saja pihak intelijen Amerika juga intelijen Korea Selatan. Mereka memperebutkan sampel terakhir dari proyek ini. Semenanjung Korea menjadi ajang perang baku tembak dan pertempuran tingkat tinggi. Dan tak disangka serum yang harus dimusnahkan ini malah menjangkiti dan masuk ke tubuh seseorang. Serial ini adalah semesta yang sama atau prequel dari film The Witch. Mungkin saja suatu saat kita akan bertemu Chaeyoung dan Yoja di serial ini. Siapkan adrenalin, karena kita akan dipaksa untuk mengikuti pertarungan dengan tensi tinggi di serial ini. Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di serial ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! 누구 맘대로 국가재산이야? Pasar Gyeonggi, Korea Selatan. Saat tengah malam, seorang pria turun dari mobilnya. Dia memasuki komplek pasar yang sudah sepi ini. Dia akan menemui seseorang. Untuk sebuah toko di pasar, tempat ini memiliki banyak penjaga yang mengikuti di belakang pria ini. Orang ini bernama Direktur Cho, seorang petinggi di Badan Intelijen Nasional Korea. Dia menemui rekan lamanya, Madam Guan. Wanita ini sudah pensiun dari agensi. Mereka sedikit bernostalgia tentang masa lalu. Dia memuji Cho yang sukses meniti karirnya di agensi dan dipercaya akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Madam Guan sudah tahu tentang rumor yang terjadi. Selama ini dia yang menjual informasi ke Direktur Cho, tapi sayang dia tak bisa melakukannya lagi. Semua informan lapangannya sudah banyak dihabisi, dan nampaknya dia juga sudah diincar karena tahu terlalu banyak rahasia. Madam Guan menyerahkan informasi yang terakhir yang dia miliki. Brankas itu tak lama lagi akan datang dari Swedia. Sebaiknya Direktur Cho bersiap jika ingin merebutnya. Cho berkata, dia sudah menyiapkan orang-orangnya. Bagaimanapun barang itu tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Apapun yang terjadi, dia akan tetap berjuang untuk mendapatkan benda ini. Madam Guan punya saran. Putri Chae Sung-min. Kabarnya sangat ahli. Dia pasti bisa membobol brankas itu. Direktur Cho agak ragu. Gadis itu sepertinya menderita penyakit mental dan berkepribadian ganda. Keributan mulai terjadi di luar. Ada dua orang yang datang ke sana dan mereka dihalangi oleh para pengawal Madam Guan. Dan orang-orang Madam Guan dengan mudah dihabisi. Madam Guan berkata, ini adalah pertemuan terakhir mereka, meminta Cho untuk pergi dari sana. Pintu itu dibobol paksa. Gadis pengawal pribadi Madam Guan mengambil pedangnya. Kedua lawannya masuk. Inilah The Tyrant. Seorang gadis sedang berada di rumah duka dan dia mengenakan pakaian duka cita. Ayahnya Chae Sung-min baru saja meninggal. Gadis ini terbayang peristiwa beberapa hari sebelumnya. Dia datang ke kawasan industri, tempat tubuh ayahnya ditemukan. Siapa sangka gadis yang nampak polos ini adalah asasin bayaran yang sangat ahli. Dia memeriksa bagian belakang mobil milik ayahnya. Itu adalah bagian tubuh ayahnya. Dia sangat hafal tatonya. Gadis ini hanya satu-satunya keluarga dan putri Chae Sung-min. Gadis yang bernama Cha Ja-gyong ini dilatih oleh ayahnya dari kecil untuk menjadi seorang asasin profesional. Ayahnya adalah asasin bayaran dan agen dari Badan Intelijen Nasional Korea. Saat di mobil, dia melihat sebuah foto rumah yang asri di pinggiran pantai.
Padahal dia dan ayahnya sudah berencana pensiun dari pekerjaan mereka, keluar dari Korea. Sekarang itu hanya tinggal angan-angan. Kehidupan memang tak berjalan sesuai rencana. Kita tak bisa memprediksi hal yang terjadi di masa depan. Jae-gyong menatap tempat duka ayahnya. Seseorang datang. Orang ini bernama Yeon Moyong. Orang ini adalah pekerja lapangan agensi Badan Intelijen. Dia melihat tempat itu kosong. Mereka memang sering memakai jasa Chae Sung-min, ayah Jo-gyong. Dan dia juga sangat mengenal kemampuan gadis ini. Ayahnya sudah meninggal. Dia harus melanjutkan hidup. Dia punya bisnis untuknya. Jae-gyong pun datang ke restoran Moyong. Restoran kamuflase yang digunakan orang ini sebagai markas tim lapangan. Jae-gyong makan sangat lahap. Moyong mengajaknya bicara bisnis. Dia ingin Jae-gyong membantunya mengambil barang malam besok. Akan ada pengiriman barang dari luar negeri. Berangkasnya buatan Swedia. Dia punya waktu 5 menit untuk mengambil koper dalam berangkas itu. Gadis ini memang sangat ahli membuka berbagai macam berangkas. Moyong menyerahkan uang mukanya. Dia akan membayar penuh 2 kali lipat setelah pekerjaan selesai. Gadis ini memeriksa uangnya. Dia menolak. Gadis berkepribadian ganda ini memang sulit. Pikirannya sering berubah-ubah. Moyong paham sulit berurusan dengan gadis ini. Apalagi Jae-gyong menuduhnya sebagai agen ganda. Dia meragukan pekerjaan ini. Moyong melunak. Dia tak jadi marah. Dia tetap merayu gadis ini. Bantulah dia kali ini. Dia tahu Jae-gyong membutuhkan uang yang banyak. Akhirnya gadis ini setuju. Dan malam besoknya rombongan Moyong menghadang pengiriman itu. Dan menghabisi semua orang di sana. Hanya tersiksa orang ini. Profesor Jonas dari Swedia. Dia yang bertanggung jawab di pengiriman ini. Tapi dia juga tewas ditembak. Moyong dan rombongannya berhasil. Dia memuji Jae-gyong. Dia sangat hebat. Tapi sesuatu terjadi. Moyong mengkhianati gadis ini. Dan dia menembak gadis ini. Menyangka Jae-gyong sudah meninggal dan membuangnya ke sungai. Sebuah mobil melaju kencang di jalanan sepi. Orang ini bernama Josu, bawahan Direktur Cho. Dia datang ke restoran milik Moyong. Order perampasan barang kiriman datang dari Direktur Cho. Orang ini masuk dan duduk dengan Moyong. Moyong memanggil anak buahnya dan membawakan koper besinya. Kunci borgol diserahkan Moyong. Dan dia melapor dia sudah menghabisi gadis itu dan membuangnya ke sungai yang sangat deras. Josu tak perlu mengkhawatirkannya. Yang penting untuk pekerjaan ini, dia harus melunasinya segera. Josu memeriksa kopernya. Dia pun masuk ke mobilnya. Moyong mengetuk pintu mobilnya, memberinya kopi. Orang ini menolak. Dia tak minum kopi murah. Moyong mengingatkannya soal bayaran. Dan jangan lupa, jika ini berhasil, dia bisa kembali ke kantor lagi. Dia sudah bosan berada di lapangan. Meminta Josu untuk bicara dengan Direktur Cho. Josu berkata, dia akan memberi kabar segera, lalu pergi dari sana. Dan dia menelpon Direktur Cho. Orang ini memberi instruksi untuk menghabisi Moyong dan seluruh tim lapangan, karena tak boleh ada saksi dan bukti. Cho pun menutup teleponnya. Moyong kembali ke restoran, tapi orang ini sangat cerdik dan waspada. Ada orang Direktur Cho yang menyusup di timnya. Dia segera menghabisinya. Meminta anggota timnya membereskan. Mulai hari ini mereka akan berpencar dan cari tempat tersembunyi. Dan yang tak terduga, Jae-gyong masih hidup. Dia memaki dan sangat kesal. Tubuhnya luka-luka. Dia memeriksa rokoknya, tapi itu habis. Membuatnya sangat kesal. Dan yang paling tak terduga, isi dari koper besi ternyata telah diambil Jae-gyong. Dia memang selalu waspada dan berjaga-jaga dan memeriksa tabung itu. Ada cairan hitam yang bergerak di tabung itu. Dia menyimpannya, lalu bangkit dan mencoba keluar dari tempat itu. Itu di sebuah tempat yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian. Dan tak jauh dari sana, sebuah mobil menuju ke arah Jae-gyong berada. Mobil itu berisi 2 penjahat kambuhan yang sering menculik wanita kantoran yang pulang mabuk dari pub. Mereka telah menguras uang wanita ini. Wanita ini memohon agar melepaskannya. Dia tak akan membuka mulut. Orang di depan meminta rekannya agar menghabisi wanita ini. Dia akan keluar sebentar untuk buang air kecil. Dia pun keluar mencari tempat. Saat itulah dia mendengar sesuatu.
Jaekyong sudah di depannya, mengambil rokoknya yang terjatuh. Orang ini bertanya siapa dia. Jaekyong dengan santai mengambil ranting kayu. Orang di dalam mobil ini kaget. Kaca mobil pecah dan temannya terluka parah. Saat dia keluar mobil, itu sudah dilarikan Jaekyong. Orang ini berlari mengejar. Jaekyong melihat ada wanita di belakang. Tiba-tiba dia memutuskan memutar arah. Dan menabrak si pria yang satu lagi. Dia turun dan menyapa pria yang sedang sekarat. Jaekyong menikmati saat orang ini terluka dan menghabisinya. Wanita di mobil ketakutan keluar dari mobil dan melarikan diri. Jaekyong membiarkannya. Lalu dia masuk ke mobil dan menabrak kembali pria yang tadi. Memang gadis psikopat yang aneh. Dia melihat ada uang yang ditinggalkan di kantong. Ada HP yang tertinggal di sana. Jaekyong menggunakannya dan menelpon seseorang. Tujuannya sekarang adalah mencari Moyong, membalaskan dendam karena telah dikhianati. Badan Intelijen Nasional Militer, orang ini bernama Direktur Sa. Dia sedang menunggu pimpinan NIS datang. Yang ditunggu pun datang. Pimpinan Lee keluar dari mobil. Direktur Sa memberi kabar ke pimpinannya. Ada kecelakaan dalam pengiriman. Barangnya telah hilang. Pimpinan Lee memaki anak buahnya, menyuruh yang lain menyusul naik tangga. Direktur Sa yakin yang mengambilnya adalah tim lapangan bawahan Direktur Cho. Saat itu di kantor NIS sedang ada dua kubu, pimpinan Lee dan Direktur Cho yang akan segera dilantik menggantikannya. Barang yang dikirim dari Swedia itu akan menjadi alat untuk pimpinan Lee mempertahankan posisinya. Dia pusing. Direktur Paul dari Amerika pasti marah. Dia meminta Sa mengatur pertemuan dengan Direktur Cho. Mereka belum punya barang bukti. Pancing dia untuk bicara. Kembali ke Direktur Cho. Dia datang menjemput seseorang, Profesor No dari Korea. Orang inilah yang mengembangkan serum yang hilang dengan Profesor Jonas dari Swedia yang sudah meninggal kemarin. Cho mengatakan rekannya Jonas selamat. Dia akan diantar ke rumah aman. Mereka berdua segera masuk dan pergi dari tempat itu. Profesor No heran kenapa dia dibawa ke tempat sepi ini. Dan ternyata Direktur Cho menghabisi orang ini dan membuang mobil itu ke laut, menghilangkan barang bukti. Direktur Cho harus menghabisi orang-orang yang berhubungan dengan barang yang hilang. Semakin sedikit yang tahu semakin bagus. Luzon, Filipina. Seorang pria sedang menyaksikan sebuah video yang bocor yang dikembangkan oleh labor NIS Korea di Swedia. Ini lebih mirip virus daripada serum penguat tubuh. Dia melihat isi dokumen yang bocor. Dia sangat marah kenapa pihak selatan membuat sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Orang ini bernama Paul, perwakilan agen intelijen Amerika untuk Asia. Dia dikawal oleh dua orang bodyguard. Mereka sedang menyiksa orang-orang di dalam. Lalu Paul pergi dari tempat ini dan berkata dia akan ke Korea. Hari menjelang subuh, matahari belum terbit. Di sebuah komplek pertanian, di daerah yang sangat terpencil di selatan, seorang warga desa keluar dengan mobil pikapnya. Pekerjaan Pak Tua ini adalah menangkap burung elang. Dia meletakkan umpan di tengah padang rumput dan duduk di pinggir lapangan. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari hutan di belakangnya. Pak Tua ini merasa curiga dan memeriksa, memasuki hutan lebih dalam. Suara-suara itu makin jelas terdengar. Dari balik rimbunnya hutan, dia melihat sepasang mata yang mengerikan. Pak Tua ini segera melarikan diri dan dia dikejar. Lalu terjatuh. Makhluk itu sangat menyeramkan. Monster yang tak pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Tapi sinar matahari yang baru terbit menyelamatkan Pak Tua ini. Makhluk ini meledak. Cairan hitam dari makhluk ini memasuki matanya. Sebuah mobil memasuki area pedesaan itu. Itu desa yang sama dengan si Pak Tua tadi. Pria ini bernama Lim Sang. Dia turun dari mobilnya.
Dia sudah di depan rumah Pak Tua itu. Lim Sang memasuki rumah dan memanggil penghuninya. Lim Sang mengaku sebagai reporter sebuah koran bernama Suwon. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan suami wanita ini. Dia ingin menanyakan beberapa hal. Ternyata Pak Tua tadi sakit dan tak bisa bergerak setelah bertemu dengan monster tadi. Dia terbaring sakit. Istrinya bertanya apa ada uang untuk wawancara ini. Lim Sang menjawab, pasti ada, tapi mungkin tak terlalu banyak. Istri Pak Tua ini senang. Lim Sang pun bertanya ke Pak Tua ini. Dia mengeluarkan HP-nya. Apa ini sama dengan makhluk yang dia lihat? Pak Tua ini langsung ketakutan dan histeris. Istrinya berusaha menenangkan. Inilah identitas asli Lim Sang. Lim Sang seorang asasin dari agensi NIS Korea. Dia menghabisi kedua orang ini. Dia keluar dari sana dan membakar rumah ini. Orang ini sebenarnya sudah memasuki masa pensiun, tapi ada order dari Direktur Cho yang tak bisa dia tolak. Dia butuh uang untuk mendekor rumah impiannya. Lim Sang membuka HP-nya, membuka daftar targetnya, Moyong dan seluruh anggota tim lapangan yang di bawahnya. Lim Sang pergi dari desa itu. Di sebuah klinik ilegal di area Hongjae-dong, Seoul, seorang dokter sedang sibuk menjahit dan mengobati seorang wanita yang ternyata Jagyong. Para agen dan asasin memang sering menggunakan klinik ini untuk berobat, tapi dokter ini agak sedikit nakal. Dia telah menerima bayaran yang cukup besar, tapi masih mengambil barang pribadi milik kliennya, yaitu serum yang dicuri Jagyong. Dia meninggalkan Jagyong di ruang operasi yang masih terbius. Dr. Im masih berniat mencari uang. Dia menelpon seseorang bernama Xiong, seorang informan dan broker gelap, dan bertanya apa ada hadiah untuk kepala gadis yang bernama Jagyong. Mr. Xiong menyangka Jagyong sudah meninggal. Yang dia tahu orang agensi yang bernama Moyong pasti mau membayar mahal. Dr. Im menyebutkan kondisi gadis itu. Dia terluka parah dan kepalanya terserempet peluru. Xiong akan melaporkan ini ke agensi. Hadiahnya bisa mereka bagi dua. Dan sebuah mobil memasuki sebuah area bangunan yang luas. Manajer Joe turun dari mobilnya sambil membawa koper besi. Ini adalah lokasi rumah aman Direktur Cho. Dia segera masuk ke ruangan rahasia tempat anggotanya bekerja dan mendapat laporan Cha Jagyong masih hidup. Gadis itu berada di sebuah klinik ilegal. Manajer Joe memerintahkan utus orang-orang mereka. Kehabisi gadis itu dengan cepat. Orang-orang Direktur Sa pasti mengejar gadis itu juga. Jagyong sadar dari pengaruh obat bius. Padahal dosis obat biusnya banyak. Tapi gadis ini lebih cepat sadar. Orang-orang Direktur Cho sudah datang. Mendobrak pintu, menghabisi dokter ini. Mereka segera masuk ke ruangan operasi. Jagyong sudah menghilang, dan kita akan melihat gadis ini sangat berbahaya. Pisaunya sudah mengancam leher salah satu orang ini. Pimpinannya masih sombong, menyapa Jagyong. Gadis ini menyangka mereka adalah suruhan Moyong. Orang ini memastikan dia akan dihabisi hari ini, seperti yang mereka lakukan pada ayahnya. Jagyong tak menduga bertemu pelaku pencabut nyawa ayahnya. Dia berkata, 내가 아껴줄게. dan segera bergerak. Jagyong menyerang ketiga orang ini. Cara gadis ini sangat barbar. 왜, 뭐. Ketiganya jatuh. Pimpinan kelompok ini menjadi amuk kemarahan Jagyong. Jagyong segera ke ruangan sebelah. Melihat dokter yang mengobatinya sudah meninggal. Dia segera membasuh luka-lukanya. Dia sangat kesal teringat dikhianati oleh Moyong. Jagyong pasti mencari orang ini. Dia membuka lemari baju si dokter dan mencari pakaian yang cocok untuknya. 봐봐 좀. Jagyong mengambil kembali tabung serumnya dan menyimpannya.
Lalu keluar dari sana, ada orang-orang yang datang. Jaekyong segera mengambil jalan memutar. Di bawah sudah banyak petugas kepolisian. Dia pun keluar dari pintu belakang, mencuri sebuah pickup pria pengantar minuman. Jaekyong pun memulai perjalanannya. Dia akan membalaskan dendamnya. Sekarang dia akan keluar kota mencari seseorang. Sementara di rumah aman Direktur Cho, para pekerja segera bekerja keras membuka inskripsi dari koper besi ini. Koper ini dilindungi inskripsi yang rumit. Mereka butuh waktu 48 jam untuk membukanya. Anak buahnya melapor, mereka kehilangan Jaekyong. 제작에도 인과장 부처냐. Sementara itu, Lim Sang sudah berada di arena pacuan kuda. Targetnya adalah pria yang bernama Kongu. Dia adalah bawahan kepercayaan Moyong. Acara taruhan kuda selesai. Kongu kembali ke mobilnya. Menyangka pacarnya sedang tidur, tapi gadis ini sudah meninggal dan Kongu sudah ditodong pisau. Lim Sang menyapanya. Dia masih sempatnya berjudi di situasi seperti ini. Lim Sang menyiksa orang ini, meminta Kungo untuk mulai mengemudi. Kungo pun terpaksa menjalankan mobilnya. Direktur Cho diajak bertemu oleh Direktur Sa di sebuah restoran. Direktur Sa terus terang, dia ingin barang yang diambil Direktur Cho. Kedua orang ini hubungannya memang kurang baik. Walaupun mereka di agensi yang sama, mereka berada di kubu yang berbeda. Direktur Sa sudah tahu barang yang dibuatnya di pabrik Swedia, sampel dari program tak sah, dan barang itu hilang di pengiriman. Kantor sedang melakukan penyelidikan internal padanya. Mereka akan segera menemukan Moyong dan anak buahnya. Jika Moyong ditemukan, dia tak akan bisa mengelak lagi. Kembalikan barang itu. Direktur Sa akan menganggap insiden ini tak pernah terjadi. Direktur Cho pura-pura tak mengerti apa yang dia maksud. Dia sangat tenang. Dia benar-benar tak tahu. Dia tahu Direktur Sa dan pimpinan IM punya sponsor agen Amerika. Makanya Sa sangat berani dengannya. 근데 혹시 불 있어요? Direktur Cho tetap menolak. Dia tak mengerti apa-apa. Dia menasihati Direktur Sa untuk berhati-hati berpihak. Bisa jadi pihak Amerika akan menghabisinya. Orang ini pun marah. Direktur Cho pun pergi dari sana, meminta Direktur Sa tak membuang waktunya. Lain kali bawa bukti yang kuat. Direktur Sa berkata mereka akan menemukan Moyong. Tapi orang ini dengan santai berkata, 파이팅들을 하시고. lalu pergi dari sana. Inilah alasan kenapa Direktur Cho menyewa Lim Sang untuk menghabisi Moyong dan seluruh timnya. Moyong adalah barang bukti yang memberatkannya. Maka dari itu semua barang bukti harus musnah. Di sebuah rumah gerbong, ini adalah kediaman Lim Sang. Dia sedang menyiksa Kongu, anak buah Moyong. Orang ini dalam keadaan terluka parah. Lim Sang sangat-sangat santai. Bahkan dia berbincang dan ngobrol dengan pria ini. Seakan-akan Kongu adalah temannya. Dia membeli rumah gerbong ini dari hasil pensiunnya sebagai agen. Dari kecil dia sangat suka dengan kereta api. Dia menunjukkan foto dirinya dengan berbagai macam kereta api. Lim Sang sangat antusias menceritakan tentang kereta api. Tapi ternyata setelah membeli gerbong ini sebagai tempat tinggal, dia sadar perlu banyak uang untuk interiornya. Makanya dia terpaksa kembali bekerja. Jadi dia butuh bantuan Kongu sebagai tamu pertama di rumahnya, di mana bosnya Moyong, dan menunjukkan sebuah tempat di peta di HP-nya. Apa di sini teman-temannya berada? Orang ini mengangguk. Lim Sang berkata, jika dia bohong, semua kerabat dan keluarganya akan dia habisi. Apa dia mengerti? Orang ini mengangguk dengan keras dan tahu dia tak akan selamat. Lim Sang menghabisinya. Orang ini kesal rumahnya jadi kotor. Manajer Joe kesal, koper itu belum terbuka juga. Pegawainya berkata, mereka butuh sekitar 24 jam lagi, karena dibutuhkan 4-5 jam per kombinasi angka. Pegawainya merasa ada yang aneh, sepertinya koper ini angka-angka kombinasinya diatur ulang. Seperti ada yang mengubahnya secara manual. Pasti ada yang mengutak-ngatik kopernya. Sementara itu, Jaekyong tiba di restoran kamuflase milik Moyong. Gadis ini dengan gampang membuka pintu, masuk dan memeriksanya. Tak ada siapa-siapa di sana. Tempat itu sudah kosong. Jaekyong mengambil beberapa pisau. Ada polisi yang lewat dan memeriksa mobil yang dicurinya. Jaekyong terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Di sebuah pom bensin, sebuah mobil berhenti. Pemiliknya pergi ke toilet.
Jagyong dengan cerdik menempelkan brosur di kaca belakang, menghalangi spionnya. Saat orang ini kembali dan menghidupkan mobilnya, melihat ada brosur di belakang, dia segera keluar. Dan Jagyong segera melarikan mobilnya. Sementara itu di Menara Seoul, rombongan mobil datang. Pimpinan NIS Lee turun ditemani Direktur Sa. Mereka akan menemui seseorang di sini. Ternyata yang mereka temui adalah Direktur Paul, perwakilan agensi Amerika. Orang ini dengan santai menyapa pimpinan Lee. Pimpinan Lee kelihatannya takut dengan orang ini. Dengan satu rekomendasi dari orang ini, jabatannya bisa turun. Paul memarahi pimpinan Lee. Kenapa barangnya bisa hilang di pengiriman? Pimpinan Lee mencurigai Direktur Cho di balik ini. Paul menyuruhnya mundur saja. Dia tak akan bisa menghadapi Direktur Cho. Dia orang yang sangat pintar dan menghina pimpinan Lee. Pimpinan Lee mencoba membantah, tapi sepertinya pimpinan Lee tak punya pilihan. Dia disuruh pulang saja. Sebuah mobil masuk ke kawasan industri Namdong di Incheon. Itu ternyata Jagyong. Dia turun dari mobil membeli minuman dari vending machine. Dia akan menemui seseorang di sini. Naik ke lantai atas dan mengetuk pintu. Seorang bule Rusia membuka pintu. Jagyong bertanya apa Hangom ada di sini. Orang ini menyuruhnya pergi, tapi gadis ganas ini langsung menyerangnya. Orang ini terluka parah. Jagyong berkata dia harusnya lebih sopan. Dan dia masuk ke dalam. Inilah orang yang bernama Hangom. Dia sedang bermain kartu dengan teman bule Rusianya. Orang ini kaget dan ingin mengambil pistolnya. Jagyong mengancamnya. Orang ini kelihatan gugup meminta Jagyong untuk duduk dulu. Tapi kedua bule Rusia ini meremehkan gadis ini. Bertanya siapa gadis ini. Hangom menjelaskan, gadis ini adalah putri Tuan C. Kedua orang ini malah mengolok-ngolok ayahnya. Dihabisi ketika melakukan pekerjaan agensi. Mereka mendengar kepala gadis ini ada hadiahnya. Sayang sekali jika dihabisi. Dia cukup manis. Hangom sebenarnya pucat dan takut. Kedua temannya berani mengolok Jagyong. Dia tahu gadis ini sangat berbahaya. Dia mencoba menenangkan suasana. Jagyong kesini ingin membeli senjata dan amunisi. Hangom memang dealer senjata. Jagyong pun memilih pistol. Lalu meminta amunisinya. Orang ini meminta bayar dulu. Tapi karena takut, dia pun mengeluarkan peluru. Bersiap-siap, Hangom juga mengambil pistolnya di lemari. Jagyong memeriksa amunisinya. Tapi kedua bule ini makin kurang ajar menggodanya. Malah ingin bermain dengannya. Hangom mulai pucat, memperingati teman-temannya. Dan Jagyong bergerak, menghabisi kedua bule ini dan orang-orang di dalam gudang. Sekarang hanya tinggal Hangom yang masih hidup. Dia meminta ampun. Ini salah paham. Dia tak berniat jelek padanya. Dua bule itu yang mengacau. Jagyong mulai menembak dan menyiksa orang ini. Dia mengambil HP Hangom. Hubungi temannya Moyong. Orang ini membuat alasan dan kembali tembakan Lotus. Hangom terpaksa jujur. Tuan Seongbe dari Paradise yang membocorkan ke agensi bahwa dia masih hidup. Dia ingin hadiah untuk kepalanya. Hangom mengaku Moyong sedang ada di Busan dan Jagyong menghabisi orang ini. Di sebuah taman di pagi hari, Direktur Cho sedang duduk menggambar di tepi danau. Seseorang mendatanginya dan memuji gambarnya. Cho sudah menduga Paul akan mendatanginya. Dulu mereka adalah teman kuliah di Amerika dan sudah tak berjumpa hampir 10 tahun. Mereka berbasa-basi tentang masa lalu, tapi Cho sudah menduga tujuan Paul kemari. Paul meminta kembalikan barang yang diambil. Itu juga tak terpakai di Korea. Serahkan pada mereka untuk perdamaian dunia. Direktur Cho bertanya, barang apa yang dia maksud? Paul tertawa, lalu dia memaksanya. Ayolah, dia bisa kehilangan pekerjaan jika tak mendapatkannya. Paul mengajak Cho untuk makan dulu. Sehabis makan, mereka akan melanjutkan pembicaraan ini. Lim Sang sudah di Seoul. Dia baru keluar dari swalayan dan makanan yang baru dibelinya jatuh gara-gara seorang bocil. Dia melihat apartemen dari kejauhan. Itu adalah lokasi targetnya. Dengan santai dia menaiki apartemen itu, melihat keadaan di sekeliling. Dia sudah di depan pintu target. Dan tanpa basa-basi, Lim Sang mengeluarkan shotgunnya dan mulai menembak, menghabisi semua orang di dalam.
Salah satu anak buah Moyong masih hidup. Dia menunjukkan foto Moyong di mana dia berada. Orang ini bersumpah mereka berpisah minggu lalu dan menyuruh mereka bersembunyi. Dia benar-benar tak tahu. Lim Sang menghabisinya. Tak lama kemudian Jagyong juga sampai di sana dengan mobil curiannya. Dia melihat apartemen itu dari kejauhan. Dia sudah lama ingin merokok. Melihat sekelompok anak SMA sedang ngebul. Jagyong turun dan mendatangi para berandalan SMA ini. Jagyong meminta rokok dan mereka mentertawakannya. Tak lama kemudian Jagyong naik ke apartemen sambil menghembuskan asap. Tak sengaja dia berpapasan dengan Lim Sang. Lim Sang pun ragu, merasa mengenal gadis ini, tapi dia lupa. Lalu dia menyapanya sambil membuka isi tas. Tapi Jagyong menyangka Pak Tua ini salesman dan mengatakan dia tak tertarik dengan barang jualannya. Lim Sang pun memutuskan pergi dari sana. Tapi dia masih mengintip dan mencoba berpikir. Dia sangat ragu. Jagyong membuka apartemen yang tak terkunci itu. Semua orang di dalamnya sudah tewas. Dan di bawah karena ragu, Lim Sang membuka kembali HP-nya. Dia baru sadar gadis itu adalah putri Che Sung Min, rekan asasinnya dulu dan salah satu targetnya. Dia melihat Jagyong turun dari apartemen dan ingin mengejarnya. Tapi tak sengaja Lim Sang malah menabrak para berandalan SMA yang tadi. Mereka babak belur dihajar Jagyong. Mereka membawa bantuan. Tapi anak-anak SMA yang sedang kesal ini tak melepaskan Lim Sang dan malah menyeretnya. Lim Sang kehilangan targetnya. Dan di bawah basement parkiran, anak-anak SMA ini sudah pingsan. Entah masih hidup atau tidak. Lim Sang sangat kesal. Kenapa ini terjadi padanya? Para berandalan ini sangat sial. Direktur Sa melapor. Paul sudah membawa Direktur Cho. Pimpinan Lee menyuruh Sa membiarkannya. Mereka tak akan bisa melawan Paul. Biarkan saja barang itu jatuh ke Amerika. Direktur Sa penasaran, sebenarnya apa barang itu dan tentang apa sampel itu. Pimpinan Lee menjawab, banyak rumor tentang serum ini. Ada kabar sebuah perusahaan di Korea sudah berhasil mengembangkannya. Tapi yang pasti pihak Amerika telah berhasil membuat para tentara super. Sampel itu berbahaya dan dikembangkan tim penelitian orang-orang Direktur Cho. Mereka jangan ikut campur urusan ini. Dan Direktur Cho sudah dibawa ke tempat rahasia. Paul menginterogasinya. Anak buahnya membawakan dokumen. Itu adalah profil orang-orang di bawah Direktur Cho. Dan sekarang mereka semua sudah meninggal. Paul menunjukkan foto Profesor Jonas Him dari Swedia. Orang ini mengembangkan penelitian dengan Profesor Noh dari Korea. Dan mereka berdua lenyap. Paul menunjukkan video eksperimen. Ini adalah program yang bernama The Tyrant yang mereka kembangkan. Itu terlalu besar dan berbahaya dan tak bisa dikendalikan. Dia sangat yakin Direktur Cho yang melenyapkan mereka. Dia hanya ingin serum The Tyrant kembali. Dia akan melupakan semua masalah ini. Atau dia akan dihabisi. Direktur Cho pun protes. Kenapa Selatan tak diizinkan membuatnya? Sedangkan Cina, Jepang, Rusia, Korea Utara, dan Amerika telah mengembangkan manusia super. Mengapa mereka tak boleh? Kali ini dia tak akan menurun. Paul marah dan memaki Cho. Dia tahu konsekuensi jika melawannya. Dia boleh membuat apa saja, tapi tidak dengan serum ini. Paul sangat kesal. Dia dan semua timnya yang tersisa akan dihabisi. Tentara pengawalnya yang bernama Frank berbisik ke Paul. Mereka telah menemukan John Moyong. Paul tersenyum. Mereka sudah menemukan Moyong. Dengan pengakuannya, Cho akan tamat. Rombongan NIE Selatan segera ke restoran. Moyong sendiri yang muncul dan ingin bicara dengan pimpinan Lee. Moyong menyerah. Dia akan bekerja sama. Sebagai imbalannya, coret namanya dari daftar buronan dan kembalikan posisinya ke kantor utama. Direktur Sa sangat gembira. Dengan ini mereka akan menekan Direktur Cho. Inilah kediaman Tuan Seong Bae, informan pemilik bisnis klub malam Paradise. Dia masuk ke kantornya, dan yang tak disangkanya Jagyong sudah duduk di dalam. Dia bertanya bagaimana Jagyong masuk ke sini. Gadis ini menjawab penjaganya tak akan bisa menghentikannya. Gadis ini duduk di depan Seong Bae. Jagyong mengeluarkan berbagai macam senjata. Seong bisa memilih dia menggunakan senjata yang mana. Tuan Seong tahu reputasi gadis ini, memintanya untuk tenang. Dia akan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Singkirkan semua ini, mereka akan bicara. Orang ini pura-pura mengambil rokok di lacinya, tapi ada pistol di dalamnya. Ternyata semua pelurunya sudah diambil Jagyong. Jagyong tak ingin basa-basi. Di mana Moyong sekarang? Semua orang di bidang ini tahu dia, Hangom, dan Moyong berteman akrab. Seong membantahnya. Dia tak seakrab itu dengan mereka. Jagyong bertanya siapa yang meletakkan harga di kepalanya. Siapa di balik ini? Seong bingung menjawabnya. Dia akan meninggal jika buka mulut. Tiba-tiba Jagyong merasa ada bahaya di balik pintu. Dia segera menghindar. Orang ini dan kedua anak buahnya tewas.
Jagyong berjalan ke arah pintu dan membukanya. Semua bawahan Seong di luar sudah meninggal. Kepalanya sudah ditodong. Itu Lim Sang. Pak tua ini menyapanya. Dia tahu Jagyong adalah putri rekan sejawatnya. Tapi dia seharusnya sudah meninggal. Jagyong tahu dia yang menghabisi anak buah Moyong di apartemen di Busan. Karena dia bau mesiu. Lim Sang minta maaf. Tapi dia akan menghabisinya hari ini. Ternyata tanpa disadarinya, pistol Jagyong sudah menodong area bawahnya. Lim Sang memujinya, dan gunfight dari jarak dekat dimulai. Kaki Lim Sang terluka, dan tangan Jagyong terkena tembakan. Lim Sang berhasil lolos ke sebuah kamar dan menembak. Keduanya sudah sama-sama terluka. Keduanya sama-sama membalut lukanya. Dan kembali bersiap. Jagyong bertanya, apa dia sudah menghabisi Yeon Moyong? Lim Sang menjawab, dia belum menemukannya. Itu membuat Jagyong lega. Dia yang harus menghabisinya. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke HP Lim Sang. Dia meminta mereka gencatan senjata dulu. Dia tak akan menembak. Mereka harus menundanya. Ada keadaan darurat. Meminta Jagyong untuk ikut dengannya. Yeon Moyong sudah muncul. Lim Sang memberikan kunci mobil. Sepertinya kakinya terluka parah gara-gara Jagyong. Gadis ini pun setuju. Yeon Moyong sudah satu mobil dengan Direktur Sa. Mereka akan menuju ke kantor. Dan di tengah jalan mereka dihadang. Mobil mereka ditembaki. Lebih banyak mobil yang datang dan turun. Itu Paul dan para bawahannya. Dan di antara bawahan Paul ada beberapa orang tentara super. Paul mengetuk pintu. Dan Direktur Sa menodongkan pistolnya. Paul tahu Sa tak akan berani menembaknya. Dia menunjuk Moyong. Orang ini akan mereka ambil. Dan para tentara super ini menunjukkan kekuatannya. Direktur Sa tak berniat melawan orang-orang ini. Dia merelakan Moyong dibawa pergi. Paul berkata dia akan membawakan kepala Direktur Cho untuk pimpinan Lee. Jadi tunggu saja seperti anak baik. Moyong dibawa dengan mobil dan duduk di sebelah Direktur Cho. Moyong menyindir Direktur Cho. Dia akhirnya berjumpa dengannya. Setelah banyak melakukan pekerjaan kotor Direktur Cho, dia malah akan dihabisi tanpa penghargaan sedikit pun. Cho cuma menjawab pendek, ini demi negara. Dia sudah tahu jika bekerja di bidang ini hidup adalah taruhannya. Dan Cho berterima kasih padanya lalu berkata, Paul tertawa mendengar perkataan mereka. Dan ada faktor X yang datang ke sana. Itu mobil Lim Sang yang dikemudikan Jagyong. Orang-orang Paul bersiap. Ada mobil yang mengejar dari belakang. Lim Sang tanpa basa-basi mulai menembak. Satu mobil terbalik. Paul tentu mendengar reputasi Pak Tua ini, salah satu asasin terbaik di agensi Korea. Bukankah orang itu sudah pensiun? Direktur Cho berkata, orang itu perlu uang tambahan untuk mendekor gerbong keretanya. Jadi dia memberinya pekerjaan. Paul memerintahkan beberapa tentara supernya untuk turun dan mengatasi ini. Lim Sang menembak dan Jagyong menabrak orang-orang ini. Tapi tubuhnya beregenerasi. Lukanya sembuh lagi. Dan mobil mereka dilemparkan keluar jalan. Dan tempat itu ternyata sudah dekat ke rumah aman Direktur Cho. Paul dan pasukannya masuk dan menghabisi seluruh pasukan Direktur Cho. Direktur Cho dan Moyong turun dari mobil. Manajer Joe melihat keadaan luar. Dan sangat kebetulan mereka berhasil membuka inskripsi koper besi itu. Sementara di luar Frank dan pasukan Paul mengganas. Orang ini dengan cepat menghabisi seluruh pasukan Direktur Cho. Tak ada yang bertahan. Paul sangat puas melihat kinerja anak buahnya.
Door. Dan pintu ruangan rahasia itu dengan gampang dibuka Frank. Manajer Joe menunjukkan isi koper yang sudah terbuka. Tak ada apa-apa di dalamnya. Paul sangat marah dan menatap Direktur Joe. Joe juga heran, dia tak menyangka koper itu kosong. Semua orang menatap Moyong. Moyong mengaku tak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bekerja sesuai perintah, mengambil koper itu. Sementara itu di lokasi padang rumput, tempat mobil Lim Sang terlempar. Tentara super bernama Kwon ini memeriksa mobil. Tapi kedua targetnya sudah menghilang. Tembakan meletus, Kwon pun roboh. Jagyong keluar dari tempat persembunyiannya. Dia sudah terluka. Dia mencari Lim Sang dan memanggilnya. Mereka harus mencari Moyong. Dan yang tak disangka, Kwon kembali bangun. Dia menendang Jagyong dan dengan gampang menaklukkan gadis ini. Jagyong menyerang orang ini dengan belatinya. Tapi luka itu tak berpengaruh padanya dan kembali menghajar Jagyong. Orang ini mendekat dan akan menghabisinya. Lim Sang menolong Jagyong. Lim Sang pernah berurusan dengan para tentara super ini. Dia tahu kelemahan orang-orang ini di kepala. Dia pun berkali-kali menembak. Kwon pun tak bergerak lagi. Lim Sang mengajak gadis ini untuk bergerak. Ternyata ada yang salah dengan Jagyong. Dia merasa tubuhnya aneh. Ternyata serum yang disimpannya di balik baju pecah. Dan The Tyrant sudah masuk merayap ke tubuhnya. Lim Sang langsung pucat. Tak menyangka Jagyong yang membawa serum itu selama ini. Bagaimana bisa? Jagyong mengatakan dia butuh jaminan. Dia tak percaya Moyong. Makanya serum ini diamankan karena belum dibayar penuh. Jagyong bertanya apa ini. Lim Sang meminta maaf. Ini adalah rahasia berbahaya dari negara. Dan menodongkan pistolnya ke Jagyong. Kembali ke dalam rumah aman. Paul sangat marah. Dia menodongkan pistolnya ke Cho dan mendesaknya di mana The Tyrant berada. Dan mereka mulai menembaki anggota Direktur Cho. Manajer Joe ingin menyerang Paul, tapi dia dihajar Frank. Paul merasa dipermainkan oleh Direktur Cho. Sekarang ayo mereka bermain. Sebenarnya Direktur Cho juga heran. Kenapa barang itu bisa hilang dari koper besi itu? Bring them out. Direktur Cho berkata dia sungguh tak tahu di mana barang itu berada. Paul tentu tak percaya. Dia punya permainan yang harus Direktur Cho lihat. Paul mengejek Cho akan merasakan sakit setelah melihat anak buahnya dihabisi satu persatu. Lalu dia yang terakhir. Paul memaki Cho. Dan mereka mulai menembak anak buah Direktur Cho. Next. Saat pistol ditodong ke kepala Moyong, dia mengatakan nama Cha Jagyong. Pasti gadis itu yang mengambil isi kopernya. Gadis itu sangat ahli membuka perangkas. Dia sangat yakin. Paul menghentikannya dan bertanya ke Cho, siapa Cha Jagyong? Dan mobil Lim Sang memasuki area gedung itu, menghabisi semua penjaga di luar. Anehnya Jagyong baik-baik saja. Dia pun mulai menembaki penjaga. Frank maju dan menghalangi Jagyong. Dia dilemparkan. Jagyong bangkit dan dia mulai merasakan serum The Tyrant beraksi di tubuhnya. Frank kembali menyerang. Tembok-tembok hancur dan The Tyrant mulai menunjukkan taringnya. Jagyong membalas. Gadis ini memiliki kemampuan super sekarang, menghajar Frank. Frank kembali bangkit, menghajar Jagyong dengan barbar. Dan Jagyong membalas. Sementara Lim Sang masuk ke dalam. Pak tua ini sangat lincah dan cepat. Semua anak buah Paul di dalam dihabisi dengan shotgunnya. Paul yang terdesak menodong kepala Direktur Cho. Lim Sang pantas disebut asasin terbaik dari agensi Korea. Kepala Paul sudah ditodong Lim Sang. Pak tua ini menyapa Direktur Cho. Dia agak terlambat. Cho menyingkirkan pistol Paul. Sekarang keadaan terbalik. Cho mengejeknya. Paul berkata dia tak perlu menembaknya. Kalau tidak akan terjadi perang yang tak akan bisa diatasi. Cho tak peduli. Dan Lim Sang menembak Paul.
dan Lim Sang juga menembak Moyong yang ingin kabur. Cho protes kenapa tak dihabisi saja. Lim Sang meminta maaf, tapi dia punya kesepakatan dengan seseorang. Tiba-tiba ruangan itu hancur, tubuh Jagyong terlempar ke dalam, dan dia bangkit. Cho melihat kondisi Jagyong yang sangat aneh. Lim Sang mengatakan serum itu menyatu dengannya. Dia adalah The Tyrant. Dan pertarungan barbar Jagyong dengan Frank berlanjut. Frank mengeluarkan pisau besar dan Jagyong mengambil besi di lantai. Kedua orang ini saling serang. Anehnya cairan hitam bisa menyerang lawannya. Kali ini Jagyong benar-benar membuat lawannya hancur. Dan prajurit super Amerika ini dihabisi. Jagyong menyerang kepalanya. Frank tewas. Dan Jagyong melihat Moyong. Sekarang saatnya membalaskan dendamnya. Moyong dihabisi. Dan dia ditembak Lim Sang di kepala. Tapi anehnya tembakan itu tak mempan. Jagyong pulih lagi. Ternyata di luar tadi Lim Sang ingin menembak Jagyong, tapi tembakannya dengan gampang dialihkan gadis ini. Jagyong malah bicara sendiri dengan kepribadiannya yang lain. Dia berkata, mari urus Yeon Moyong dulu, baru mereka akan melanjutkan urusannya. Lim Sang setuju. Direktur Cho sangat takjub melihat keadaan Jagyong. Dia bertanya bagaimana keadaannya. Jagyong bertanya apa maunya. Cho merasa gadis ini beradaptasi dengan The Tyrant dengan sangat baik. Akan ada satu tes lagi. Dia meminta manajer Jo menyalakan lampu. Sinar lampu dengan UV tinggi membuat Jagyong kesakitan. The Tyrant di tubuhnya berusaha melindungi inangnya. Apalagi Lim Sang juga menembakinya. Lim Sang mengatakan darah hitam itu memang hebat, tapi dia tak tahan dengan cahaya yang kuat. Setelah disuntikan, dia mengambil alih otak inangnya dan mengendalikannya. Lim Sang meminta maaf, dia harus melenyapkannya. Jagyong roboh dan tak bergerak lagi. Tapi yang tak terduga, gadis ini kembali bangkit dan menyerang Lim Sang, melemparkannya. Bahkan Jagyong bisa menembak dan merusak lampu. Direktur Cho tersenyum. Sinkronisasi The Tyrant sukses. Gadis ini bisa menahannya. Direktur Cho melihat jam. Mereka tak punya waktu lagi. Matahari akan segera terbit. Dia tak akan bisa menahannya. Pergilah sekarang. Temukan tempat yang gelap. Siang hari akan menyakitkan baginya. Jauhi sinar matahari. Dan mulai sekarang banyak yang akan mencarinya. Mulai sekarang dia milik pemerintah. Jagyong tertawa. Dia adalah miliknya sendiri. Dan banyak orang berdatangan di luar. Cho menyuruhnya pergi dari sana. Dan Jagyong tak punya pilihan. Dia pun segera pergi. Itu adalah orang-orang baru. Di bawah komando Direktur Sa. Mereka melihat korban berjatuhan. Lim Sang diamankan. Sa melihat Paul yang sudah tewas. Bagaimana dia akan menghadapi pihak Amerika. Cho meminta dia mengurusnya. Jangan melibatkannya. Paul sudah meninggal. Tak akan ada lagi yang mengganggunya dan pimpinan Lee. Direktur Cho heran. Bagaimana Sa bisa menemukan tempat ini? Dia tak mengenali satupun anak buahnya. Kepada siapa Sa berpihak sebenarnya? Dia curiga Direktur Sa berpihak ke tempat lain. Manajer Jo dihabisi. Dan Lim Sang melawan. Dia dengan cepat menembak dan memecahkan kaca lalu melompat ke laut. Lim Sang sangat sulit dihabisi. Direktur Cho sangat senang. Direktur Sa bertanya di mana The Tyrant. Cho menjawabnya, mereka telah terlambat. The Tyrant telah melarikan diri. Sa pun mengancamnya. Dia akan menyiksa Direktur Cho dan menemukan jawabannya.
Dan saat mereka akan membawanya, Direktur Cho dengan cepat merebut senjata, menodong kepala Direktur Sa. Orang ini masih mengancamnya, dan Cho berkata, dia bukan orang bodoh, dan tersenyum. Mereka tak akan bisa mengambil di Tyrant, itu milik mereka. Cho menghabisi dirinya sendiri. Direktur Sa sangat kesal. Satu-satunya petunjuk di Tyrant berada di mana sudah meninggal. Operasi mereka gagal total. Dan jauh di kegelapan laut, Lim Sang yang tenggelam ditarik oleh sesuatu. Dan ada narasi di kegelapan. Jae-gyong merasa perkataan ayahnya benar. Tak ada yang bisa memprediksi masa depan. Tak ada yang tahu arah kehidupan ini kemana. Rencana hanya angan-angan. Jae-gyong cuma bisa bersembunyi di kegelapan. Dia akan memutuskan rencana kehidupannya di masa depan. 15 tahun yang lalu, seorang pria sedang sibuk memperbaiki barang elektroniknya di kesunyian malam. Tiba-tiba pintunya terbuka. Ada seorang bocah yang berdiri di depan pintunya. Anak ini adalah anak panti asuhan di dekat area sini. Pak tua ini adalah Chae Sun Bin, asasin bayaran agensi Korea. Gadis kecil ini adalah Jae-gyong. Ternyata dia bukan anak kandung ayahnya. Jae-gyong disuruh masuk. Keadaannya sangat lusuh dan menyedihkan. Pak tua ini menawarinya untuk makan dulu, lalu membimbingnya ke dalam. Saat itulah mata Jae-gyong berubah. Berarti gadis kecil ini juga anak bekas eksperimen. Bisa jadi dia berada di lab yang sama dengan Chayun atau Yoja. Misteri kenapa The Tyrant bisa sinkron di tubuhnya terjawab. Dan The Tyrant season pertama selesai. Sungguh kisah yang epik dari prequel The Witch ini. Kita akan menantikan season kedua. Dan berharap di masa depan Jae-gyong akan bertemu dengan Chayun dan Yoja. Kita tak bisa menduga ke arah mana cerita ini berkembang. Tapi dipastikan season 2 mereka akan melawan musuh-musuh yang sangat berat. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungannya untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di film atau serial kami berikutnya. Semoga tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Bye.